Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, saatnya kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Abi. Beliau akan membagi ilmunya kepada kita dengan tema malu-malu tapi mau. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari beliau, kita saksikan tayangan yang berikut ini. Ica, makan. Ada si Meike. Meike udah makan belum? Ica ajak temennya makan. Gak usah tante, aku belum lapar. Duh, lapar banget sebenarnya, belum makan tapi nggak enak. Paksa ke please, paksa. Duh, yang bener. Yaudah kamu kalau misalnya lapar nanti bilang ya, nggak usah malu-malu. Ica, ayo makan dulu yuk. Iya tante. Aduh, segala nggak dipaksa lagi, mau ngomong lapar malu. Perut segala bunyi lagi, semoga aja Ica nggak denger. Ih, Meike kamu lapar ya, itu perutnya bunyi. Ma, katanya Meike lapar, mau makan. Kata malu di dalam Al-Quran diulang sebanyak 2 kali. Yang pertama pada surat Al-Qasas ayat ke-26. Dan yang kedua adalah pada surat Al-Baqarah ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih gede daripada itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malu menurut baginda Rasulullah SAW adalah bagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Malu ini ada 2. Yang pertama yang positif dan yang kedua adalah yang negatif. Malu yang positif adalah apabila ibu-ibu, bapak-bapak malu kalau berbuat dosa. Kalau berbuat dosa kemudian tidak menyesal, kemudian tidak meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena berbuat dosa kemudian malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malu seperti itu adalah malu yang positif. Pantas ada syair yang keren, ibu-ibu bapak. Dina hamparan sajadah abdi sujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya daya, nyanggakeun ya Allah saya bertobat kepadamu. Kemudian malu apa lagi? Malu kalau kemudian kita jadi pejabat kemudian korup, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah malu yang negatif. Malu yang negatif ini bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malu. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak pingin belajar Al-Quran. Kemudian ditahan-tahan. Kenapa? Malu. Kenapa? Kita sudah tua, kemudian kita punya anak cucu sudah 4 juz sampai 5 juz. Ibu-ibu, bapak-bapak saya juga tahu. Sudah hafal 2 juz. Ya. Juz tomat, juz jengkol, ditambah sama juz pete. Malu yang kayak begitu, ibu jangan dipelihara. Itu jelek. Anak-anak kita, kalau ibu dengarkan bapak-bapak, sudah bisa irama al-Ghomidi, irama Nahawan, kemudian irama viral yang sekarang, yaitu irama Syekh Abdurrahman Al-Ausi.
Ikutin ibu-ibu bapak-bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. Misalnya lagi, ibu-ibu atau bapak-bapak malu pengen sholat ke masjid. Kenapa? Karena biasanya tidak sholat ke masjid, malu takut nanti ditumben-tumbenin. Jarang-jarang ke masjid, utamanya subuh, tumben ke masjid. Orang sebelum subuh sudah tarahim dulu. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Urusan seperti itu mah ibu bapak jangan malu. Anak-anak muda punya rasa cinta kepada anak muda yang hafal Al-Quran. Kemudian pengusaha, ahli masjid, ahli sedekah, ahli doa. Tikung sama anak muda itu. Ya Allah, jadikan dia imamku. Jadikan dia jodohku. Jadikan dia imamku dunia dan akhirat. Tikung di sepertiga malam pakai tahajud. Setelah itu kalau perlu tambah lagi dengan sholat duha. Doa. Allahumma inna duha duhauka. Wal jamala jamaluka. Wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Ya Allah, jadikan dia imamku dunia dan akhirat. Doa seperti apa yang diajarkan di dalam surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita nih kalau mau ngaji malu karena incu atau cucu selain sudah punya 5 juz, kita ikro aja jilid yang kelima belum selesai. Semestinya kita berpacu. Semestinya kita ngegaspol. Apalagi di urusan kebaikan. Di urusan kebaikan, di urusan albir, di urusan at-taqwa mah pokoknya harus gaspol, jangan pernah malu-malu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, baik yang ada di masjid ini maupun yang berada dimanapun. Untuk urusan malu, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling lebih malu daripada gadis. Suatu ketika di dalam kitab Syekh Safiyur Mubarak As-Sufuri dikatakan dan ditulis di situ bahwasannya ketika Rasulullah SAW membenahi Ka'bah, kemudian tersingkaplah betis beliau, bukan pahanya. Betis beliau tersingkap, kemudian beliau turun dari Ka'bah karena malu, kemudian mukanya memerah.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita malu di urusan kebaikan, maka di urusan dosa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu bagus. Tetapi di urusan kebaikan malu sehingga menghalangi kita untuk berbuat baik, maka malu itu harus dibuang sejauh-jauhnya. Ataituka ya khaliqi min jadid wa dam'ul asa kulla hinin yazin wa antaqbaluni ma tasha'u ma turin wa in ta'fu anni fa innaka ghafurun wadun. Ya Allah, aku datang kepadamu banyak dosanya, maka aku menangis ya Allah. Maka kalau engkau memberikan ampun kepadaku, engkau memaafkan ampun kepadaku, maka itulah hari raya. Jadi hari raya itu adalah apabila kita berbuat dosa, menyesal, kemudian meminta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hari raya yang sebenarnya. Dan ternyata ilmu supaya kita menjadi orang sukses, supaya kita menjadi orang hebat, supaya kita menjadi orang yang beruntung, tiada lain dan tiada bukan, yaitu dengan kita berjamaah tobat total. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allah. Wa tubu ila Allah. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sendirian. Harus kompak suami istri dengan anak cucu keturunan dari presidennya sampai kemudian ke bawahnya, jami'an semuanya. Hai orang-orang Indonesia, hai penduduk bumi, fungsinya dan tujuannya tiada lain dan tiada bukan, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung, supaya kalian menjadi orang-orang yang juara, bukan hanya saja juara di dunia tetapi juara di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Guru Hasbi yang begitu dahsyat, begitu dalam, begitu menyejukkan. Enak apa enggak Bu? Adem apa enggak? Paham tentang ilmu malu? Ya, yang penting jangan malu-malu atau enggak punya mal. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Pak Guru, lihat ini jamaah udah siap-siap kayaknya mau bertanya nih sama Guru. Mana yang mau bertanya? Silahkan. Monggo Guru berdiri lagi. Silahkan yang mau bertanya. Mana orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ici, saya dari Majlis Taklim Al-Hidayah Pakujaya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, orang yang malu-malu tapi itu bisa membohongi diri kita sendiri, apakah itu dosa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Ici dari Majlis Taklim Al-Hidayah. Guru, silahkan dijawab. Malunya, kalau malu-malu seperti yang tadi diterangkan, yang negatif itu dosa. Contoh, ibu
habis pengajian kayak seperti ini, kemudian ada prasmanan. Biasa prasmanan kan biasanya kalau habis ngaji suka ada prasmanan, makan dan lain sebagainya. Orang lain ngantri, orang lain ikutan makan. Tapi ibu malu-malu. Padahal mau, padahal punya penyakit asma. Karenanya tidak berlaku di situ pepatah orang Arab, man sobaro zofiro. Barang siapa yang dia bersabar maka beruntung. Di urusan madang atau ibu madang, mangan, makan, maka tidak berlaku. Karena kalau begitu diberlakukan bukan yang terjadi man sobaro zofiro, tetapi man sobaro laparo. Barang siapa yang sabar maka dia kelaparan di urusan makan mah. Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan jawaban beliau bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Pemirsa di rumah dan yang ada di studio ini, setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.